saya Dini Rawati, NIM 2119240. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang A, yakni macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, media visual, media audio visual, dan media grafik. Yang pertama yaitu media visual. Yang dimaksud dengan media visual yaitu suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi, khususnya materi pelajaran, yang disajikan secara kreatif dan menarik dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Adapun macam-macam media visual yaitu pertama ada gambar atau foto. Gambar adalah salah satu contoh dari media visual. Jadi, fungsi media gambar ini adalah mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar dan juga agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu ada peta konsep. Peta konsep ini adalah suatu gambar yang menyajikan atau menyampaikan suatu hubungan yang bermakna antar konsep dari suatu pokok-pokok materi pembelajaran dan dirangkum. Dan yang selanjutnya yaitu media proyeksi. Transparansi OHP ini merupakan alat bantu mengajar tatap muka. Sejatinya sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Dan yang selanjutnya yaitu grafik. Grafik ini adalah media visual yang berupa grafis dan penyajiannya menggunakan titik-titik atau garis-garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Dan yang selanjutnya yaitu media audio. Yang dimaksud dengan media audio adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajaran yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Contohnya yaitu ada laboratorium bahasa. Dan selanjutnya juga ada radio. Radio ini adalah media visual yang berupa benda atau alat yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Dan selanjutnya yaitu ada alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik ini merupakan media pembelajaran yang berbasis audio dengan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Dan yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Jadi, jikalau tadi media visual dia menggunakan penglihatan saja dan audio menggunakan pendengaran saja, maka audiovisual ini menggunakan indera penglihatan sekaligus indera pendengaran. Sedangkan menurut Jamarah, media audiovisual ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, media visual murni, dan yang kedua yaitu media visual tidak murni. Media visual yang murni yang pertama yaitu televisi, video kaset, dan film bersuara. Sedangkan yang tidak murni yaitu film bingkai suara atau soundclip. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada media cetak. Media cetak ini adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Dan media bahan cetak ini menyajikan pesannya melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Contohnya yaitu seperti buku teks, modul, buku petunjuk, lembar lempas, dan lembar kerja, dan sebagainya yang berbentuk cetakan. Adapun media pembelajaran itu dapat kita rangkum menjadi 4. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang kedua audiovisual, dan yang terakhir yaitu media cetak. Yang mana media audio ini melalui pendengaran, media visual ini melalui penglihatan, media audiovisual melalui pendengaran sekaligus penglihatan, dan yang media cetak ini seperti perbukuan atau seperti semua media yang berbasis dicetak. Jadi sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiria dengan NIM 2119215. Di sini saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu tentang karakteristik media pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada ciri fiksatif atau fiksatif property.
di mana ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Nah, cara ini amat penting bagi guru karena kejadian-kejadian atau objek yang telah direkam atau disimpan dengan format media yang ada itu dapat digunakan setiap saat. Media yang dikembangkan seperti fotografi, video, audio, disk komputer, dan film. Maka media ini memungkinkan suatu rekaman kejadian yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransformasikan tanpa mengenal waktu. Nah, yang kedua yaitu media manipulatif atau manipulative property, di mana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time lapse recording, di mana kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu. Itu akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga yaitu ciri distributif atau distributive property. Ciri ini atau ciri distributif ini yaitu media yang memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Sekali informasi direkam dalam format media apa saja, ia dapat direproduksi seberapa kali pun dan siap digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan secara berulang-ulang di suatu tempat. Konsistensi informasi yang telah direkam akan terjamin sama atau hampir sama dengan yang aslinya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Joni Putri, NIM 2119227. Akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai apa kelemahan dan kelebihan dari macam-macam media pembelajaran. Nah, yang kita lihat yang pertama yaitu media visual. Adapun kelebihan dari media visual ini antara lain yang pertama, dapat dianalisis lebih mudah. Maksudnya, selain media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis, dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. Nah, yang kedua yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. Yang keempat, dapat meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Joni Putri, NIM 2119227. Akan melanjutkan presentasi materi lanjutan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan dari macam-macam media pembelajaran. Berbicara mengenai kelebihan media pembelajaran, kita lihat yang pertama yaitu media visual. Apa saja kelebihan dari media visual ini? Yang pertama yaitu dapat dianalisis dengan mudah. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan dan minat baru belajar peserta didik. Nah, yang keempat, dapat meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan media visual. Nah, yang kelima, mudah untuk diaplikasikan. Yang keenam, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Nah, adapun kekurangan dari media visual ini antara lain kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Nah, kemudian biaya yang cukup mahal. Selanjutnya yaitu media audio. Nah, kelebihan dari media audio yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harganya murah. Nah, yang kedua, mudah untuk dibawa dan dipindahkan sehingga dalam penggunaannya terdapat kemudahan. Nah, yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik.
Nah, adapun kekurangan dari media audio ini antara lain, media ini bersifat abstrak sehingga hanya berupa suara saja, yang mana ada keterbatasan terhadap peserta didik yang pendengarannya misalnya terganggu. Nah, kemudian media ini bersifat abstrak sehingga hanya bisa dikontrol melalui kata-kata dan bahasa serta susunan kalimat. Nah, yang ketiga yaitu media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Nah, kemudian media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, yang lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Nah, selanjutnya itu media audiovisual. Apa kelebihan dari media audiovisual ini? Yang pertama yaitu pemakaiannya tidak terikat waktu, yang kedua sangat praktis dan menarik, yang ketiga harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Nah, yang kelemahannya, jika memutarkan media audiovisual berupa film terlalu cepat, maka siswa tidak dapat mengikuti. Yang kemudian, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Nah, untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Nah, kemudian membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat gambar, baik gambar yang bergerak maupun diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual atau media audio. Nah, itulah di antara kelemahan dan kelebihan media visual, media audio, dan media audiovisual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.